warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih semangat menjalankan puasa? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, selamat datang di podcast Ngasor, Ngaji Sore bersama STIQ Miftahul Huda. Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu, apa sih podcast Ngasor itu? Podcast Ngaji Sore adalah bentuk kita sebagai mahasiswa ingin memberikan kemanfaatan buat teman-teman yang kita rangkum dalam podcast Ngaji Sore ini, teman-teman. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya Khofifah Khairi sebagai host yang akan menemani kalian di acara Ngaji Sore ini. Kali ini temanya adalah 3 tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, sebelum itu, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Hilmi Surhaji. Assalamualaikum Kak Hilmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eva. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik. Oke, ini gimana nih kesibukan di bulan Ramadan? Apa padat banget atau biasa aja? Sama sih kayak ya hari-hari sebelumnya, mungkin lebih meningkatkan kualitas ibadah. Banyak ibadah ya Kak? Berusaha meningkatkan kualitas ibadah. Ya, yang tadinya mungkin hanya membaca Al-Quran 1, 2, 3 lembar, sekarang sehari ya diusahakan minimal 10 lembar. Insya Allah 1 juz. Ya doakan saja seperti itu. Berusaha lah, yang penting kita berusaha. Betul. Gini Kak, tema kali ini kan Lailatul Qadar. Sesuatu yang sangat didambakan oleh umat muslim di bulan Ramadan ini. Menurut Kak Hilmi sendiri, tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa Kak? Kalau menurut saya, ya jelas yang saya tahu karena Lailatul Qadar itu kan malam yang sangat-sangat berharga. Malam yang hanya ada 1 hari, 1 malam di bulan, dan hanya itu hanya ada di bulan Ramadan. Momen spesial ya? Iya, di bulan-bulan yang lain nggak ada, di tahun-tahun yang lain nggak ada. Nah, itu tandanya kalau menurut saya pribadi itu ya mungkin di malam itu kita diperlihatkan benda dan makhluk Allah itu bersujud kepada Allah. Nah, itu salah satu yang saya tahu, dan kita melihat malam itu begitu terang, begitu syahdu, begitu damai, ya begitu nyaman lah. Itu yang mungkin tanda-tandanya gitu. Nah, jika membahas dari materi itu kan tentang menurut Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani, tanda tentang tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, di kitab Al-Ghuyah karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di juz 2 halaman 23 kalau nggak salah, itu beliau menerangkan bahwa di malam Lailatul Qadar malaikat Jibril itu turun, tidak melakukan apapun kecuali memberikan ucapan salam dan berjabat tangan dengan manusia, yaitu manusia yang sedang beribadah, dan itu adalah mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti itu. Itu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gitu ya. Ya sangat-sangat bermakna lah itu mendapatkan jabat tangan dari malaikat Jibril. Mungkin secara logika kita berjabat tangan dengan malaikat Jibril itu bagaimana? Berarti apakah malaikat Jibril itu seperti manusia? Apakah malaikat Jibril itu mempunyai tangan yang berbentuk seperti manusia? Nah, itu dijelaskan lagi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Lah, dari tanda manusia itu mendapatkan ucapan salam dan berjabat tangan dengan malaikat Jibril itu, yang pertama ada 3. Yang pertama itu gemetar kulitnya, itu yang pertama. Yang kedua, hatinya terasa sangat lembut, hatinya terasa lembut, hatinya menjadi lembut. Dan yang ketiga adalah dan yang ketiga itu agak lupa saya. Yang pertama gemetar kulitnya, yang kedua itu hatinya lembut, dan yang ketiga
Oh, bercucuran air mata. Nah, bercucuran. Mohon maaf agak Perlu lupa. dibuka lagi kayak ini Ya, kitabnya kan nih. kita kan emang lagi puasa ya, jadi agak mohon maaf saudara-saudara gitu ya. Sabar Kak, sebentar lagi buka kok. Iya, Waduh, siap, ada siap. waduh. Ya. Lumayan Bertahan. ini agak serak-serak gimana gitu. Ya, jadi ada 3 itu, Mbak Viva. Tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ada 3. Tadi gemetar kulitnya, hatinya menjadi lembut, dan yang ketiga berurayan air matanya. Iya. Mohon maaf Kak Hilmi, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi lebih rinci. Mungkin juga teman-teman yang di rumah ada yang belum paham. Itu maksudnya dari 3 tanda tersebut itu maksudnya gimana ya Kak? Nah, setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa tanda orang yang mendapatkan salam dan berjabat tangan dengan malaikat Jibril itu kan tadi 3, yaitu yang pertama adalah gemetar kulitnya. Yang dimaksud gemetar kulitnya adalah menurut beliau itu yang dimaksud gemetar kulitnya itu dia sangat grogi gitu karena mendapatkan jabat tangan, mendapatkan salam dari pimpinan para malaikat yaitu Jibril alaihi salam. Nah, itu merupakan alasan kenapa kok ciri-cirinya adalah gemetar kulitnya. Jadi gemetar karena saking bahagianya gitu. Saking ya contohnya gini, Mbak Vivah misalnya ya contoh yang nggak perlu jauh-jauh lah. Mbak Vivah misalnya bertemu dengan tidak perlu berjabat tangan lah, bertemu dengan dosen yang biasa kita katakan bahasa kita itu dosen killer misal. Nah, misalnya Mbak Viva bertemu dengan dosen killer, otomatis dong merasa grogi, Takutnya luar biasa takut gitu. luar biasa, yang panas dingin. Padahal itu kan sama sekali nggak memakan kita gitu kan, nggak menerkam gitu. Tapi ya itulah bentuk apa grogi itu bentuk rasa yang benar-benar yang luar biasa karena gemetar kulitnya itu memang karena kita berjabat tangan secara langsung dengan Jibril alaihissalam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah lembut hatinya. Ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar itu kita menjadi orang yang hatinya menjadi bijaksana. Hatinya menjadi lembut, menjadi baik karena hatinya itu mendapatkan anugerah nur dari Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa sekali. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah bercucuran air mata. Maksud dari bercucuran air mata adalah tangisan kebahagiaan. Tangisan kebahagiaan bahwa ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, tangisan kebahagiaan, tangisan bercampur aduk karena memang kita benar-benar di posisi itu benar-benar memposisikan kita bahwa kita itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bertawakal kepada Allah bahwa saya ini hambamu dan memohon ampunan kepada Allah. Itu kenapa nomor 3 itu bercucuran air mata, tangisan kebahagiaan, kegembiraan, seperti itu Mbak Viva. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Kak Hilmi atas penjelasan yang begitu rinci. Dan oke teman-teman, semuanya Sebentar, ini ada mungkin sedikit. Saya pernah baca, ini lupa saya sampaikan. Saya pernah baca di buku yang berjudul Memburu Lailatul Qadar yang disusun oleh Muhammad Adam Hussein. Nah, di situ dijelaskan bahwa tanda-tanda ketika kita merasakan Lailatul Qadar itu datang adalah ada 5. Yaitu yang pertama itu yang tadi saya jelaskan di depan. Kita melihat pada malam itu, kita melihat seluruh benda dan makhluk itu bersujud kepada Allah. Contoh, kita melihat ini pot bunga bersujud kepada Allah. Ya mungkin karena saya pribadi gitu ya, bukan kita pribadi. Saya pribadi belum mengalami, mungkin ya belum nalar lah. Gimana sih? Oh, berarti buku-buku sujud, terus pot sujud, mic sujud, mikrofon gitu. Kitab-kitab sujud. Nah, itu karena kita belum melaksanakan, kita belum nalar. Tapi itu yang disampaikan. Itu yang pertama adalah tandanya kita melihat bahwa semua benda dan makhluk Allah itu bersujud kepada Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat di sekeliling kita itu terang benderang. Padahal itu kan di posisi malam, gelap gulita. Nah, itu kita melihat di sekeliling kita itu seluruhnya adalah
terang benderang. Nah, malam Lailatul Qadar itu kan di malam hari, otomatis gelap gulita kan Gelap, harusnya iya. kan. Nah, itu yang kita lihat adalah terang benderang, semua terlihat gitu. Itu ciri-ciri ya, tanda-tanda yang kedua. Nah, yang ketiga adalah doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gini, Mbak Fifah di malam itu sedang berdoa, ya Allah, aku pengen saya pengen uang 10 juta. Tiba-tiba tebluk jatuh di depan mata 10 juta. Itu contohnya seperti itulah kurang lebih. Itu doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat itu kita mendapatkan mimpi bahwa di sekeliling kita itu, di tempat kasur sekeliling kita, semua sekeliling kita itu semuanya bersinar gitu, memancarkan sinar yang begitu terang. Itu yang keempat. Dan yang kelima adalah kita dalam buku karangan Muhammad Adam Hussein itu Iya. yang terakhir adalah Apa ini? bentar, agak lupa saya. Perlu dibuka lagi nih bukunya. Itu kurang lebih seperti itulah. Itu mohon maaf saya mungkin agak karena Ya. mohon maaf ya teman-teman karena sudah sore agak lumayan ini. Ya Itulah pokoknya itulah ya. kurang lebih seperti itu Momen luar tanda-tandanya. biasa di Iya. malam Lailatul Qadar. Nah, oke. Jadi teman-teman, kita itu jangan terlalu terlalaikan dengan urusan dunia. Karena momen satu kali ini yang cuma ada di bulan Ramadan begitu spesial ya Kak Hilmi. Iya, begitu spesial karena Harus- nggak ada di bulan-bulan yang lain, itu nggak ada. Harus dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Entah itu dengan memperbanyak ibadah, terus memperbaiki diri sendiri, ya pokoknya gitulah. Dan terima kasih Kak Hilmi atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Viva, Semoga sama-sama. penjelasan tersebut bermanfaat untuk teman-teman Amin, semua. amin, amin, amin. Dan sekian dari kita. Bila ada salah, mohon maaf. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi. Oke, sebelum itu jangan lupa komen, like, share, and subscribe channel Stigmata Huda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.